Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, saya Ovita Iriani Monika Sari, SPD, guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di MTS Muhammadiyah 2 Kedung Adem Bojonegoro. Saat ini, saya sedang menjalani pendidikan profesi guru transformasi dalam jabatan batch 4 Kementerian Agama tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan nomor peserta 2056292197001. Pada hari Kamis 15 Januari 2026, saya akan mempersembahkan video mengajar saya dengan menerapkan metode problem based learning di kelas 7A dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi sabar dan optimis. Semoga video ini bisa menjadi gambaran bagaimana saya membangun pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan bermakna bagi peserta didik. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran Al-Quran Hadis pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Nampaknya sehat-sehat semuanya ya. Oke. Hari ini Bu Vita absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk? Karena Bu Karena kenapa? sakit. Oke, karena sakit. Oke anak-anak, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, silakan dibuka Al-Qur'annya. Oke, Al-Qur'annya sudah dibuka? Silakan dibuka Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Sudah ya? Sudah. Oke, mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Oke, sadaqallahul adzim. Pada hari ini Bu Vita akan menyampaikan materi tentang sikap sabar dan optimis. Oke, sebelumnya Bu Vita akan sampaikan juga tujuan dari pembelajaran. Nah, tujuan dari pembelajarannya yang pertama yaitu menjelaskan pengertian sikap optimis dan sabar menurut ajaran agama Islam.
Yang kedua, menyebutkan dalil Al-Quran tentang optimis dan sabar. Yang ketiga, mengidentifikasi contoh sikap sabar, optimis dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan adab menghadapi ujian kehidupan, dan mengembangkan pengendalian emosi dan ketangguhan di siapa yang bisa memberikan contoh sikap sabar dan optimis dalam kehidupan sehari-hari? Saya. Oke, silakan Mas Ibra. Saya pernah diejek waktu jam pelajaran olahraga karena saya tidak bisa main bola. Oh gitu, nggak bisa main bola terus diejek. Iya. Sabar Mas Ibra. Ya, sabar. Saya tidak membalas ejekan tersebut. Oh, gak dibalesnya. Oke, tepuk tangan dulu buat Mas Ibra. Yang selanjutnya siapa yang mau memberikan contoh? Saya, Bu. Iya. Saya tetap bersabar saat nilai saya kurang baik. Saya bersabar dan optimis bahwa nilai saya ke depannya akan lebih bagus dan lebih baik lagi. Oke, semangat Mbak Feli. Tepuk tangan. Oke, yang selanjutnya adalah Bu Vita akan sampaikan video motivasi biar sampean semuanya itu termotivasi, biar punya sikap sabar. Oke ya, silakan diperhatikan. Bayangkan 18 tahun menjalani cobaan yang berat, sakit parah, miskin, ditinggalkan keluarga. Tapi dia tetap sabar. Dialah Nabi Ayub alaihissalam. Dari usia 30 sampai 50 tahun, hidupnya kaya dan bahagia. Lalu datang ujian, hartanya raib, anak-anaknya wafat, tubuhnya tersiksa kusta selama belasan tahun. Orang menjauhinya, sahabat hilang, hanya istri yang setia mendampinginya. Namun Ayub tak pernah mengeluh. Allah yang memberi dan Allah yang mengambil, katanya. Hingga pada suatu saat, ia memohon dengan tulus, "Ya Rabbi, sesungguhnya aku ditimpa penyakit dan Engkau Maha Penyayang." Quran Surat Al-Anbiya 83. Lalu Allah perintahkan, "Hentakkan kakimu ke tanah." Muncul mata air pengobat, sembuh total dalam sekejap. Bukan cuma sembuh, Allah lipat gandakan harta dan anaknya. Inilah keajaiban kesabaran Nabi Ayub. Sabar bukannya bukti kelemahan, tapi jalan menuju mukjizat. Sabar itu bisa membuka pintu mukjizat. Jangan putus asa. Melalui kisah tadi gimana kira-kira? Kita harus bersikap Sabar. Nabi Ayub pernah diuji, kaya raya, punya anak banyak, harta melimpah, tapi tiba-tiba sakit parah, sampai keluarganya pun meninggal. Dan akhirnya apa? Akhirnya diberikan ganti oleh Allah. Jadi sikap sabar dan optimis itu sangat penting buat kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita lanjut. Sekarang apa itu sikap sabar? Nah, sabar itu adalah apa? Sikap menahan diri. Benar tadi Mas Ibra ya? Kalau diejek berarti ditahan, enggak emosi. Begitu juga dengan Mbak Feli tadi ya. Lalu sikap sabar diri yang kayak gimana? Dari marah, keluh kesah, dan perbuatan buruk serta tetap taat kepada Allah. Lalu sikap optimis sendiri apa? Sikap optimis adalah berprasangka baik. Ya, nggak mudah putus asa. Jadi sabar dan optimis ini gandengan. Ya, oke kita lanjut. Apakah Allah memerintahkan kita untuk bersikap sabar? Tentu. Tadi sesuai dengan ayat Al-Quran yang sampean baca waktu pembukaan tadi. Ya, iya. Ayat coba Mas Farhan dibacakan Bu Vita. Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul adzim. Artinya boleh dibaca Mbak Sekar. Orang yang beriman mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Oke, baik. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan apa?
sabar, dan sholat. Gitu ya. Oke, selanjutnya adalah Quran tentang sikap optimis. Nah, ini ayo kita baca bersama-sama ya. Ayo dibaca bersama-sama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Iya, katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi diri mereka sendiri, janganlah berputus asa. Dari apa? Dari rahmat Allah. Kenapa? Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu ya. Nah, dijelaskan juga di dalam surah Al-Insyirah, yaitu inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ini adalah kisah-kisah Nabi yang diceritakan di dalam Al-Quran yang menjadi motivasi buat kita semuanya agar kita ini bisa menjalani kehidupan dengan penuh kesabaran dan optimis. Tadi ya di awal sudah diceritakan Nabi Ayub, ada Nabi Musa juga. Nabi Musa yang dikejar oleh siapa? Fir'aun. Tetap sabar dan optimis. Ayo bayangkan, lautan itu bisa dibelah berkat mukjizatnya Allah. Gitu ya. Oke, lanjut. Ada juga kisah kesabaran dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke anak-anak, selanjutnya langsung saja Bu Vita akan bagi kelompok. Nanti ada LKPD yang bisa dikerjakan. Nanti masing-masing silakan 4-4 ya. Masnya nggak apa-apa ya, 3 ya. Iya. Oke, silakan bisa langsung gini ya, melingkar 4-4. Silakan posisi duduknya. Oke, Oke, silakan LKPD ini dipelajari. Silakan nanti didiskusikan sama teman sekelompoknya bagaimana nanti baiknya mengerjakan. Ada kesulitan? Ya. Bisa ya? Silakan dipahami dulu permasalahannya apa, dibaca terlebih dahulu. Di sana ada sebuah masalah ya anak-anak. Jadi di sana ada sebuah masalah di mana seorang anak itu males belajarnya. Akhirnya apa? Nilainya menurun. Terus nggak disayangi sama teman-temannya. Nah, gimana? Harusnya kayak gimana gitu ya? Oke anak-anak, waktunya sudah habis untuk diskusi. Sudah selesai? Sudah ya? Alhamdulillah. Baik, silakan duduknya agak menghadap ke depan.
Biar nggak membelakangi temannya nanti yang presentasi ya. Oke. Sudah siap untuk mempresentasikan? Sudah. Oke, langsung dimulai saja. Dari kelompok berapa dulu? Kelompok 1, 2, 3, atau 4? Siapa yang berani maju dulu? Oke, kelompok 1. Silakan kelompok 1. Bisa presentasi di sini ya. Ya, agak ke sini, Mas. Lagi ya, agak ke sini, udah, ada di sana, ada temennya. Hasil diskusi kelompok 1, materi, sikap sabar dan optimis. 1. Masalah. Siswa mudah menyerah, sering mengeluh dan putus asa saat belajar. 2. Sikap yang kurang, sabar dan optimis. 3. Pesan Al-Quran. Allah memerintahkan kita untuk bersabar, sholat dan tidak putus asa. 4. Solusi. Belajar dengan sabar, tetap optimis, berdoa dan saling menyemangati. 5. Kesimpulan. Sikap sabar dan optimis membuat belajar lebih semangat dan tidak mudah menyerah. Oke, silakan ditutup. Demikian hasil diskusi kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa duduk. Dilanjut, kelompok berapa yang mau maju? Kelompok 3. Oke, kelompok 3 silahkan. Oke, kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi dari kelompok 3, materi, sikap sabar dan optimis. 1. Masalah. Siswa mudah putus asa dan kurang bersabar ketika menghadapi kesulitan belajar. 2. Sikap yang kurang, sabar, optimis, dan tawakal kepada Allah. 3. Pesan Al-Quran. Al-Quran mengajarkan agar kita meminta pertolongan dengan sabar dan sholat serta tidak berputus asa dari rahmat Allah. 4. Solusi. Menghadapi kesulitan dengan sabar, terus berusaha, berdoa kepada Allah, dan yakin bahwa Allah memberi kita jalan keluar. 5. Kesimpulan. Siswa yang sabar dan optimis akan lebih kuat menghadapi masalah dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, lanjut. Kelompok berapa lagi yang mau maju? Oke, kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Materi, sikap sabar dan optimis. 1. Masalah. Sebagian siswa malas belajar dan merasa tidak bisa saat pelajaran sulit. 2. Sikap yang kurang. Sabar, optimis, dan tetap semangat belajar. 3. Pesan Al-Quran. Allah selalu menolong orang yang sabar dan melarang putus asa. 4. Solusi. Terus berusaha, berdoa, belajar bersama dengan teman, dan yakin pada diri sendiri. 5. Kesimpulan. Dengan sabar dan optimis, siswa bisa belajar lebih baik dan tidak mudah menyerah. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok terakhir, kelompok 4, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Hasil diskusi kelompok 4, materi, sikap sabar dan optimis. 1. Masalah. Sebagian siswa belum mampu bersabar dan mudah berputus asa saat menghadapi kesulitan belajar. 2. Sikap yang kurang, sabar, optimis, dan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Pesan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk bersabar, mendirikan sholat, dan tidak berputus asa dari rahmatnya. Solusi. Menjalankan proses belajar dengan sabar, memperbanyak doa, melaksanakan sholat dengan khusyuk, dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong hambanya yang bersungguh-sungguh. Kesimpulan. Dengan sabar, optimis, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
seorang siswa akan menjadi pribadi yang kuat, berakhlak mulia, berakhlak baik, dan diridhoi Allah. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya, setelah diskusi kelompok tadi, Bu Vita merasa sangat puas banget sama hasil diskusi kalian. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ayo, Bu Vita pengen merefresh otak kalian setelah tadi berdiskusi mikir panjang kali lebar ya. Es breaking sebentar ya. Iya. Ya. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Tepuk tangan buat kita. Setelah tadi kalian diskusi, sekarang silahkan dibuka HP-nya. Bu Vita pengen tahu sampean semuanya, kalian semuanya ini sudah memiliki sikap sabar atau optimis atau belum? Oke, silakan bisa diisi yang telah diberikan Bu Vita. Ya, yang Google Form ya, refleksinya silakan diisi terlebih dahulu. Dibaca lalu diisi, kalau sudah bisa dikirim. Gimana? Sudah selesai? Sudah selesai? Kalau gitu kita lanjut. Sekarang asesmennya kita menggunakan aplikasi yang namanya Wayground. Ya, kalau Google Form sudah biasa, sekarang kita pakai Wayground. Wayground ini kayak permainan gitu ya. Bu Vita sudah salin link di grupnya. Sudah dibuka? Sudah. Oke, silakan mulai dibuka. Bu Vita dari sini mulai start. Oke ya, dicoba ya. Oke anak-anak, terima kasih setelah mengisi refleksi diri, bisa dimasukkan ke dalam tas, HP-nya, bukunya. Bu Vita simpulkan materi tadi dan untuk Wayground ini nanti bisa dibuat PR, oke ya? Untuk pertemuan yang akan datang, materinya disiapkan lagi. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu tentang sikap sabar dan optimis itu harus dimiliki oleh setiap muslim. Sudah dicontohkan banyak oleh para nabi bahwasanya kita sebagai manusia itu harus memiliki apa? Pribadi yang kuat, tangguh, beriman, serta mampu menghadapi ujian kehidupan dengan penuh cinta. Oke ya, hari ini pembelajarannya Bu Vita cukupkan sampai di sini dulu. Ada yang mau tanya? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Cukup jelas ya? Oke. Kalau begitu Bu Vita mohon maaf jika ada kesalahan di dalam pembelajaran tadi, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan dan lain sebagainya. Bu Vita mohon maaf. Oke, terima kasih. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.